Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah Jalan HR Rasuna Said sisi timur yang sudah berubah jauh secara total dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Tadinya di sini ada tiang-tiang monorel yang menjadi pembatas jalur cepat dan jalur lambat. Kemudian trotoar yang kecil serta mungkin tidak begitu layak untuk dapat dilewati oleh para pejalan kaki. Nah, saat ini trotoarnya sudah lebar, ditambah lagi di bagian pinggir terdapat pohon-pohon yang baru dan tanaman-tanaman hias. Dengan begitu, maka ruang terbuka hijau tetap terjaga, para pejalan kaki mendapatkan haknya, serta jalan HR Rasuna Said menjadi lebih lebar. Perjalanan pemantauan Jalan HR Rasuna Said kita mulai dari arah jembatan yang menghubungkan kawasan ujung Jalan HR Rasuna Said menuju ke Jalan HS Cokro-Minoto di sekitar Menteng. Di bagian kanan ini adalah jalur layang LRT Jabodebek yang sudah berada dibangun di kawasan ini dan sudah banyak bermanfaat bagi masyarakat untuk mobilitas. Di bagian kiri ataupun di pinggir jalan ke arah kali ini adalah pekerjaan penataan Kali Cideng yang tadinya menggunakan turap batu kali yang sudah banyak terbongkar, saat ini diganti dengan turap beton yang lebih kokoh. Nantinya juga akan terintegrasi dengan trotoar menjadikan area ini lebih tertata, lebih baik dan semakin rapi. Proses revitalisasi trotoar biasanya dimulai dengan perapian saluran-saluran dan juga penataan kabel-kabel utilitas di bagian bawah tanah. Untuk perapian saluran-saluran termasuk saluran air yang baru itu dibuat ataupun dibangun menggunakan box-box culvert dan juga beton-beton pracetak UDITS yang lebih lebar, sehingga aliran air menjadi lebih lancar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Proses pelebaran Jalan HR Rasuna Said dimulai di dekat stasiun LRT Jabodebek Setiabudi. Di sini masih ada pekerjaan peningkatan level dari jalan, terutama jalur lambat dengan pengaspalan mungkin lapis kedua ya. Sehingga nantinya permukaan jalur lambat dan jalur cepat itu sama dan rata, memudahkan kendaraan melewatinya ataupun melakukan manuver untuk masuk ke kawasan-kawasan yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Nah, seperti yang kita bisa lihat di bagian samping, area ini masih belum bisa dilewati karena belum sama tinggi. Walaupun di beberapa titik ini sudah dibuatkan semacam jalan ataupun akses sementara untuk menuju ke gedung-gedung yang berada di seberang kali. Menjelang ke arah KPK, di sini masih ada box-box culvert, kemudian di bagian pinggir itu ada pipa-pipa besar yang dipakai biasanya untuk mengalirkan air yang berlebih di jalan ke saluran-saluran air yang baru. Langsung saja di dekat gedung KPK ini trotoarnya sudah selesai, bahkan juga sudah ditanam dengan pepohonan yang baru yang ditopang dengan kayu-kayu kecil. Kemudian di bagian bawahnya di pinggir jalan itu ada tanaman-tanaman hias. Satu pengendara motor di sini melakukan lawan arah. Nah, ini perlu sekali untuk menyadarkan mereka dan memberikan sosialisasi, edukasi masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas karena tentu melawan arah berbahaya bagi para pengendara, baik pengendara yang sudah sesuai dengan jalurnya, apalagi pengendara yang melawan aturan lalu lintas. Trotoar yang bagus ini perlu dijaga. Jakarta terus menata kotanya menjadi lebih baik, lebih maju, lebih bersih. Hanya saja mungkin seperti yang kita bisa lihat di bawah, manusianya yang tidak siap. Sampah-sampah berserakan di bawah pohon kemudian tidak dibuang. Nah, area ini berada di sekitar trotoar baru yang sudah direvitalisasi di Jalan HR Rasuna Said. Bahkan di bagian pinggir trotoar juga sudah ada penghijauan yang harusnya dijaga bersama. Kemudian selain sampah yang kita dapatkan di trotoar, yang kotor adalah bekas buangan kopi dan minuman lainnya, sehingga lantai menjadi kumuh dan menjadi hitam. Selain di area-area tertentu, kita juga lihat di area pintu masuk atau di samping dari akses ke stasiun LRT Jabodebek terdapat juga bekas-bekas dari buangan ya air, apakah itu air kopi, air minuman lainnya yang membuat lantai menjadi hitam. Inilah yang perlu dijaga. Kemudian memang para pedagang berjualan ya di beberapa lokasi yang kita perhatikan. Nah, ada yang menggunakan tempat sampah sendiri dan membuangnya, ada yang tadi kalau kita lihat lagi ya bekas-bekas dari minuman yang tidak habis itu cukup dibuang di lantai dan menjadi kotor. Bahkan di sini gelas-gelas plastik juga banyak yang berserakan, dan ini adalah area di bawah dari stasiun LRT Jabodebek.
Sampah-sampah ada yang dimasukkan ke plastik, ada yang tidak ya. Kemudian di bawah dari akses anak tangga menuju ke stasiun biasanya juga dipergunakan untuk parkir kendaraan roda 2. Kita akan menyusuri Jalan HR Rasuna Said untuk melihat kondisi-kondisi yang ada di sepanjang trotoar yang sudah dibangun lebih bagus dari sebelumnya. Barusan kita lihat ada motor parkir dan di sini lantainya trotoar sudah hitam. Pembangunan trotoar awalnya memang dimulai pada saat dari stasiun LRT Jabodebek dibangun. Ini adalah bekas kopi, kemudian bekas susu, dan ada gelas plastik kotor ya kalau kita lihat nih lantainya. Tidak hanya di satu lokasi, kita lihat di banyak lokasi, dan semoga para pedagang mungkin mereka mendapatkan area tertentu ya, lokasi binaan khusus berdagang sehingga tidak menggunakan trotoar untuk berjualan, atau juga terkadang sisa-sisa hasil jualan ada bagi sebagian oknum yang membuangnya di lantai. Nah, ini trotoar dipergunakan untuk parkir. Contoh mungkin membeli minuman seperti yang ada ya, yang lesehan. Nah, minuman tersebut tidak habis, kadang-kadang dibuang di lantai trotoar yang sudah bagus. Setelah kita lihat flashback dari video kita sebelumnya untuk kawasan HR Rasuna Said yang ada di seberang ataupun di sisi barat, barusan juga ada dua yang melawan arah. Itu adalah trotoar yang sudah dilakukan revitalisasi di tahun lalu. Namun area tersebut banyak dipakai oleh para pedagang kaki lima, oknum-oknum PKL yang membuang limbah-limbah dagangannya ataupun bekas minum ataupun bekas minyak, bekas makanan ke area trotoar sehingga menjadi hitam. Nah, hal-hal tersebut juga perlu sekali untuk dihindari. Ditambah lagi para pengunjung yang ada di trotoar itu tidak membuang sampah sembarangan, serta pemerintah menyiapkan tempat sampah. Akan menjadi percuma kalau trotoar yang sudah bagus, kemudian sudah tertata rapi, sudah hijau ya, akhirnya menjadi kotor. Di beberapa titik ya masih ada sedikit lagi pekerjaan-pekerjaan penyelesaian untuk pengecoran yang nantinya akan menjadi area trotoar. Sedangkan box-box culvert dan juga beton-beton U-ditch di sini beberapa lokasi masih ada material-materialnya, namun mungkin tidak sebanyak yang sebelumnya karena pekerjaan-pekerjaan saluran yang baru sudah banyak yang selesai. Bahkan di sini sudah hijau tanamannya kalau kita lihat, ini cukup bagus. Tinggal dirawat dan juga dijaga kebersihannya, baik oleh para pejalan kaki, pengunjung, atau juga mungkin misal yaitu para pedagang kaki lima ya, kalau memang benar-benar harus terpaksa mungkin ada yang membeli di sekitar sini. Tapi baiknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu mengadakan tempat-tempat lokasi-lokasi binaan bagi mereka agar para pedagang kaki lima mendapatkan area-area yang mereka dapat berjualan di sana dan para pembeli menuju ke area tersebut, tidak menggunakan area pinggir jalan atau juga trotoar untuk berjualan. Nah, untuk area yang di bagian pinggir ini dapat kita lihat jalur lambatnya sedikit lagi ya, sudah mulai diratakan, dikikis, kemudian nanti akan diaspal ulang agar levelnya sama dengan aspal baru yang sudah ada. Ini aspalnya lebih hitam, berarti sudah pernah dilakukan pengaspalan ulang untuk Jalan HR Rasuna Said sisi timur, terutama untuk jalur cepat dan juga bekas bongkaran dari pembatas jalur cepat, jalur lambat. Dengan begitu maka jalan ini akan menjadi lebih lebar. Tampak para pekerja ini menyelesaikan area yang masih belum selesai untuk pengecoran trotoarnya dan pemasangan ubin-ubin. Ini para pedagangnya, mungkin bisa dikumpulkan saja di satu lokasi. Bila kita perhatikan mungkin sudah sekitar 60-70% dari jalan HR Rasuna Said yang sudah dilebarkan. Dan itu akan membuat mobilitas kendaraan menjadi jauh lebih lancar ya dibandingkan dengan sebelumnya. Ini satu lagi lokasi di mana para abang-abang driver nampaknya menunggu para penumpang untuk istirahat. Nah, mungkin
perlu lagi kantong-kantong parkir ya di pinggir dari Jalan HR Rasuna Said sisi timur atau juga sisi barat yang kita lihat. Bahkan di sisi barat itu banyak taksi-taksi yang di sore hari parkir di pinggir jalan di depan Departemen Kesehatan atau juga ke arah Setiabudi sehingga menghambat arus lalu lintas. Perlu lagi kerjasama antara pemerintah provinsi dengan mungkin yang punya gedung di sekitar sini. Yang ini kendaraan bermotor roda 2. Nah, di sini sudah lebar, tinggal ditambahkan marka jalan. Trotoarnya juga sudah bagus. Nanti mungkin di hari Minggu kita akan coba berjalan ya dari ujung ke ujung di CFD ya, ataupun Car Free Day yang sudah sempat dilakukan kemarin di hari Minggu sebelumnya, dan itu pertama kali diadakan di Jalan HR Rasuna Said. Walaupun ada beberapa dari netizen serta mungkin warga yang mengeluhkan akses melewati Jalan HR Rasuna Said akhirnya terhambat. Mungkin perlu dibuatkan alternatif agar para pekerja yang masih beraktivitas di hari Minggu atau yang di hari libur ya dapat tetap menuju ke tempat-tempat beraktivitas mungkin dengan alternatif yang disiapkan. Ke arah flyover ataupun layang nontol Kasablanka ini ada pekerjaan perapian saluran. Mungkin penggaliannya sudah selesai dan ada penempatan dari sabdak-sabdak yang baru ataupun pipa-pipa yang nantinya bisa dipergunakan oleh para operator untuk memindahkan kabel-kabel utilitasnya ke pipa tersebut. Ini berbaris beton-beton Yudits-nya untuk pekerjaan yang ada di dekat ISDM yang ini. Truk-truk juga ada yang parkir, ini membawa material-material untuk keperluan pengecoran kalau kita perhatikan. Nah, yang di sini belum trotoarnya, masih dalam tahap penataan kabel-kabel utilitas yang ada di bagian bawah, dan juga akan dilakukan penempatan dari beton-beton Yudits yang sudah disiapkan. Ke arah pinggir SPBU ya, ini dikerik ya bagian aspalnya untuk kemudian segera akan dilakukan lapisan aspal ulang agar menjadi mulus dan rata dengan jalur cepat. Nah, ini adalah sumber kepadatan arus lalu lintas sebelumnya karena adanya pembatas jalur cepat dan jalur lambat serta jalur lambat yang cukup sempit ya dikarenakan trotoar yang sudah lebar untuk akses ke stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Nah, dengan begini tentu akan lebih mudah, lebih lancar kendaraan melewati kawasan ini. Mungkin ke depan kendaraan akan menumpuk di arah underpass menuju ke Mampang dan juga ke arah Buncit serta Tendean ya, dikarenakan di bagian Jalan HR Rasuna Said semuanya sudah lebar, sudah mudah dilewati. Walaupun area ini masuk ke dalam kawasan ganjil genap. Baik, di bagian pinggir ini datang tanah-tanah yang baru ya, tanah-tanah coklat yang lebih baik, lebih bersih. Nantinya ditempatkan di bagian pinggir-pinggir dari trotoar ke arah jalan dan ditanami dengan tanaman hias atau juga pepohonan. Nah, pohon yang ditanam kemungkinan akan sama dengan pohon yang ada di sisi barat, yaitu pohon tabebuya yang mungkin akan berbunga warna-warni pada saat bersemi. Pemasangan bolat-bolat kita lihat di sini ataupun tiang-tiang beton ya di area akses masuk dan keluar gedung itu untuk menghalangi kendaraan roda 4 saja naik ke area trotoar sehingga tidak dipakai untuk parkir. Namun untuk roda 2 ini masih bisa dilewati. Mudah-mudahan para pengendaranya semakin sadar akan aturan-aturan dan juga fungsi dari trotoar itu sendiri adalah untuk para pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan. Ke arah ujung ataupun ke arah perempatan Jalan HR Rasuna Said yang bertemu dengan Jalan Gatot Subroto, ini juga sudah banyak yang selesai trotoarnya.
Ada lapangan padel ya ternyata. Di sini juga didatangkan tanah-tanah yang baru ke area bagian pinggir dari trotoar. Corak-corak untuk ubin-ubin yang ditempatkan di area keluar masuk gedung cukup bagus, sama dengan yang di sisi barat kita lihat modelnya. Dan akhirnya kita sampai ke arah underpass HR Rasuna Said yang menuju ke Mampang, Tendean, dan juga Buncit. Adapun bila terjadi kepadatan arus lalu lintas di sini, maka yang perlu sekali untuk dilakukan penguraian adalah di lokasi-lokasi tadi, baik itu di traffic light Mampang atau juga di Buncit, Mampang Tendean ya, kurang lebih seperti itu. Di bagian pinggir ke arah perempatan dapat kita lihat ini ada pekerjaan trotoar di depan gedung mahkamah ya, kalau tidak salah, apa kejaksaan? Oh, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan sedang ada pembuatan saluran air yang baru, serta pemasangan ataupun instalasi dari pipa-pipa UDIS. Nampaknya itu berada di samping saluran air. Jadi punya saluran khusus dan disiapkan untuk nantinya merelokasi kabel-kabel udara dan juga kabel-kabel utilitas lainnya yang sudah berada di bawah tanah di Jalan HR Rasuna Said, yang beberapa waktu belakangan sering putus dikarenakan adanya ekskavator yang bekerja di area tersebut melakukan galian-galian untuk penempatan dari beton-beton pracetak UDIT sebagai saluran air yang baru. Masuk ke Jalan Gatot Subroto, di sini sebenarnya sudah ada perapian trotoar ya sebelumnya, walaupun sudah mulai ada yang rusak. Bisa mungkin nanti menjadi program berikutnya untuk penataan trotoar di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Yang ini malah cukup banyak manhole ataupun kotak-kotak beton yang bisa diangkat bagian atasnya untuk melakukan perawatan dan perapian dari kabel-kabel yang direlokasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.